sebetulnya lumayan baik, Mbak, karena masih bisa tumbuh ya. Namun memang kita mempunyai masalah, mempunyai tantangan yang harus diselesaikan dan kita nggak sendiri. Masalah kelangkaan chips atau semikonduktor itu bukan dialami oleh Indonesia saja, namun dialami oleh seluruh dunia. Bukan saja industri otomotif, namun industri-industri lain yang menggunakan semikonduktor atau chips tentunya akan terpengaruh oleh itu. Dan kita memang kemarin di tahun 2022 ada sedikit kekhawatiran pada waktu bulan Mei, karena kemudian di bulan Mei penjualan menurun dari yang biasanya sudah hampir mendekati 90.000 per bulan, menurun di level 40 ribuan lebih ya. Namun ini tak lain karena memang ada libur Lebaran yang bersambung dari bulan April sampai bulan Mei. Dan alhamdulillah indikasi di bulan Juni menunjukkan bahwa penjualan kembali mendekati 80 ribuan lebih ya. Sehingga secara keseluruhan tadi sudah disebutkan 6 bulan pertama di tahun 2022 kita sudah mampu menjual 475.000 lebih unit kendaraan bermotor. Dan tren untuk ekspor pun juga terus meningkat, sehingga kita harapkan mudah-mudahan kita juga bisa tembus di level 300.000 di akhir tahun. Nah kalau dikembalikan lagi di tahun 2022 ini, kita sudah masuki bulan ke-7, ada sekitar 6 bulan lagi yang ke depan. Mudah-mudahan ini sudah nggak banyak libur dan kemudian pandemi juga terus melandai dalam kendali, maka kita harapkan kita dalam kondisi yang lebih baik. Namun memang tadi ada disebutkan oleh Mbak Dian, ada isu yaitu semikonduktor dan kenaikan bahan bakar. Tentunya mengenai kenaikan bahan bakar yang berpengaruh terhadap biaya operasional, logistik dan sebagainya, ini memang perlu diantisipasi dan tentunya tidak sekonyong-konyong begitu ada kenaikan kemudian itu juga mempengaruhi harga kendaraan bermotor. Begitu Mbak Dian dari kami. Baik Ibu Diana, kalau melihat kondisi seperti ini Bu, ada dua masalah serius yang dihadapi industri otomotif saat ini, naiknya bahan baku minyak, naiknya bahan baku krisis chip semikonduktor begitu. Kadin melihatnya seperti apa kondisi industri otomotif saat ini? Iya Mbak, memang apa yang disampaikan tadi kita ketahui bahwa kinerja industri otomotif itu bukannya tidak baik, tapi masih bisa dikatakan menggembirakan lah, walaupun tidak prihatin kan Mbak. Artinya tercermin dari produk domestik bruto yang dari industri otomotif ini, khususnya dari alat angkutan berat juga itu penyumbang cukup besar. Nah, dibanding dengan periode saat kemarin pandemi. Dan pertumbuhan industri otomotif ini di pasar domestik dan ekspor nyatanya berperan menjadi lokomotif ekonomi kita, ekonomi nasional. Jadi berbagai kebijakan dan regulasi yang digulirkan pemerintah itu melalui Kementerian Perindustrian terbukti dapat menjadi stimulus aktif peningkatan penjualan kendaraan dalam negeri dan performa ekspor yang positif. Jadi kalau kami melihatnya demikian, walaupun memang berpengaruh sekali dengan adanya kesulitan dalam bahan baku yang kita tahu memang bukan hanya untuk di lokomotif saja, tetapi di sektor yang lain juga itu terpengaruh. Gitu. Kalau sejauh ini Ibu Diana sudah ada industri otomotif yang gulung tikar melihat kondisi ini, yang terdampak begitu? Kalau yang justru yang kecil-kecil ini yang memang terdampak ya. Karena ada juga salah satu regulasi kehadiran insentif PPNBM ini juga mendorong di mana yang kecil-kecil jadi terpengaruh. Tetapi kalau secara global itu kita lihat memang terjadi adanya kenaikan. Itu Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Kuku. Kembali Pak, ini selain masalah kenaikan BBM dan juga krisis chip semikonduktor, ini ada masalah lagi yang lain, yakni rupiah yang fluktuatif, cenderung melemah, begitu ya. Terus seberapa besar sebetulnya ini mempengaruhi belanja operasional, Pak Kuku? Ya, pastinya itu akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional industri otomotif ya.
Namun perlu dicatat industri otomotif ini adalah industri yang sifatnya jangka panjang. Jadi beberapa kali kami sampaikan bahwa tidak otomatis ada kenaikan itu kemudian ditimpakan begitu kepada produk itu sendiri. Dan masalahnya kalau langsung seperti itu kita kan tidak jual putus, kita juga menjual jasa ya, karena mata rantainya panjang. Dan kita harus mengingat juga tadi juga disampaikan oleh Bu Diana, banyak berpengaruh terhadap mata rantai secara keseluruhan. Ekosistem industri ini panjang, kompleks, dan tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Jadi itu sudah menjadi perhitungan kondisinya kalau rupiah fluktuatif, berapa lama, mudah-mudahan ini juga bisa dikendalikan.